Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Ibu Leni selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear dan teman-teman sekalian yang ada di sini. Pada hari ini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai matriks ortogonal dan diagonalisasi. Slide next. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Adi Septianti selaku moderator, ada Nesa Zakia Sapitri, Konita Kamila, Adida Fikovania, Adriani Laras Palupi, dan Adeline Angelina Kana. Slide next. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada matriks ortogonal dan yang kedua ada diagonalisasi. Next. Untuk materi yang pertama yaitu matriks ortogonal yang akan dijelaskan oleh saudari Konita Kamila. Kepada Konita Kamila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada mempersilakan saya untuk memaparkan materi saya. Saya akan menjelaskan tentang matriks ortogonal. Pertama, untuk definisi 1. Sebuah matriks persegi A akan dikatakan ortogonal apabila matriks transposnya akan sama dengan matriks inversnya. Jadi, A inverse sama dengan A transpose. Atau ekuivalen dengan A dikali A transpose sama dengan A transpose dikali A sama dengan matriks identitas. Ini ada contoh yang pertama, terdapat matriks A yaitu 3/7, 2/7, 6/7, min 6/7, 3/7, 2/7, 2/7, 6/7, min 3/7. Kita transposkan menjadi 3/7, min 6/7, 2/7, 2/7, 3/7, 6/7, 6/7, 2/7, min 3/7. Lalu kita cari A transpose dikali A-nya menggunakan perkalian matriks. Jadi misalkan 3/7 kali 3/7 ditambah min 6/7 kali min 6/7 tambah 2/7 kali 2/7. Hasilnya adalah 1. Jika dihitung semuanya, menghasilkan matriks identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya ada contoh kedua, rotasi dan refleksi matriks adalah ortogonal. Untuk membuktikan bahwa matriks A adalah matriks ortogonal, maka matriks A harus ditranspos dan dikali dengan matriks A itu sendiri, sehingga menghasilkan matriks identitas. Terdapat matriks A, cos theta min sin theta cos theta, ditransposkan menjadi cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Lalu, kita kalikan A transpose dengan A-nya, menggunakan perkalian matriks, menjadi cos kuadrat theta, tambah sin kuadrat theta, min cos theta sin theta, tambah cos theta sin theta, min sin theta cos theta, tambah sin theta cos theta, sin kuadrat theta, tambah cos kuadrat theta, menghasilkan matriks identitas 1, 0, 0, 1. Selanjutnya, untuk matriks refleksi, terdapat matriks A, 1, 0, 0, 0 cos theta min sin theta, 0 sin theta cos theta. Ditransposkan menjadi 1, 0, 0, 0 cos theta sin theta, 0 min sin theta cos theta. Lalu kita kalikan A transpose dengan A-nya, menjadi 1, 0, 0, 0 cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta, min cos theta sin theta tambah cos theta sin theta. 0 min sin theta cos theta tambah sin theta cos theta, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta, menghasilkan matriks identitas 1, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya terdapat teorema 7.1.1. Pernyataan berikut ekuivalen untuk suatu matriks A n kali n. Pernyataan ekuivalen itu jika satu pernyataan benar, maka pernyataan lain otomatis benar. Pernyataan A adalah A ortogonal. Pernyataan B, vektor-vektor baris dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclidean. Pernyataan C, vektor-vektor kolom dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclidean. Pembuktiannya yang pertama, jika pernyataan A benar, jika dan hanya jika pernyataan B juga benar. Misalkan, A adalah matriks ortogonal n kali n.
Misalkan pula RI menyatakan vektor baris ke I dari hingga Rn adalah himpunan ortonormal. Untuk itu, perlu ditunjukkan bahwa norma RI sama dengan 1 untuk I sama dengan 1, 2, hingga N. Dan RI.Fj sama dengan 0 jika I tidak sama dengan J. Transpos matriks mengubah matriks menjadi kolom, sehingga kolom-kolom dari A transpos berisi vektor baris dari A, yaitu menjadi seperti ini. Ini A-nya, lalu A transposnya akan menjadi seperti ini. Jadi, kita kalikan A dengan A transposnya menjadi R1.R1, R1.R2, hingga Rn.Rn. Karena A matriks ortogonal, maka A dikali A transpos sama dengan identitas, sehingga akan menghasilkan menjadi seperti ini. Berdasarkan kesamaan dua matriks, diperoleh RI.RI sama dengan 1 untuk I sama dengan 1, 2, hingga N. Dan RI.RJ sama dengan 0 jika I tidak sama dengan J. Dari persamaan 1 diperoleh norma RI sama dengan RI.RI pangkat 1 per 2 sama dengan 1 pangkat 1 per 2 sama dengan 1. Berdasarkan pernyataan 2 dan 3, dapat disimpulkan bahwa R1, R2, hingga Rn adalah himpunan ortonormal. Jadi terbukti pernyataan A benar jika dan hanya jika pernyataan B benar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wanita Kamila atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Andriani Laras Palupi. Kepada Saudari Andriani dipersilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, tertutup. Oke, di sini kita mau melanjutin pembuktian dari teorema 7.1.1, yaitu pembuktian yang selanjutnya kita akan membuktikan pernyataan A benar jika dan hanya jika pernyataan C juga benar. Jadi di sini misalkan A itu adalah matriks ortogonal N kali N. Misalkan pula CI-nya itu menyatakan vektor kolom ke I dari matriks A. Nah, kita akan membuktikan bahwa C1, C2, dan seterusnya sampai Cn ini adalah himpunan ortonormal. Nah, ini untuk pembuktiannya itu mirip kayak pembuktian yang sebelumnya. Jadi, dia akan ditunjukkan bahwa norm dari Ci ini sama dengan I untuk setiap I-nya itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Dan Ci dikalikan dengan Cj-nya itu sama dengan 0 jika I-nya tidak sama dengan J. Maka di sini kita akan membuktikannya itu dengan transpos matriks yang mengubah kolomnya menjadi baris kayak tadi. Sehingga baris-baris dari A transposnya itu akan berisi vektor kolom dari A. Jadi kalau misalnya A-nya itu matriks kolom yaitu C1, C2, dan seterusnya sampai Cn, maka dia bentuk A transposnya itu akan seperti ini. Oke, bisa di next. Oke, jadi di sini perhatikan bahwa dengan definisi satu tadi yaitu A transpos dikalikan dengan A. Berarti matriks A transposnya yaitu matriks baris C1, C2, dan seterusnya sampai Cn dikalikan dengan matriks A yaitu matriks kolom C1, C2, dan seterusnya sampai Cn. Maka dia hasil perkaliannya akan seperti ini yaitu baris pertama dikalikan dengan kolom pertama C1 dikali C1, habis itu baris pertama kali C2, C1 kali C2, dan seterusnya, sampai nanti baris ke N, Cn dikalikan dengan kolom ke N, yaitu Cn. Nah, karena dia matriks A-nya tadi adalah ortogonal, berarti berdasarkan definisi 1, A transpos dikalikan dengan A, dia hasilnya akan sama dengan matriks identitas. Sehingga hasil perkalian dari A transpos dikalikan dengan A ini, dia hasilnya akan sama dengan matriks identitas, yaitu 1 dan 1, 0, dan seterusnya sampai 0, habis itu 0, 1, dan seterusnya sampai 0, dan seperti ini, bentuk matriks identitas. Nah, berdasarkan dari kesamaan dua matriks, itu tadi kalau misalnya kita lihat, C1 dikali C1-nya itu kan dia akan sama dengan 1. Berarti CI dikalikan CI-nya itu sama dengan 1 untuk setiap I-nya itu 1, 2, dan seterusnya sampai Cn.
Nah, ini kita dapat informasi yang pertama. Habis itu, C1 dikalikan dengan CJ, dia hasilnya sama dengan 0. Jadi, kalau misalnya tadi C1 dikalikan dengan C2, dia hasilnya akan sama dengan 0. Jika si I-nya ini tidak sama dengan J. Nah, ini informasi yang kedua. Dari yang informasi 1 tadi, persamaan 1, kita akan memperoleh norm CI, yaitu sama dengan CI dikalikan CI pangkat setengah, atau akar dari CI dikalikan CI, yaitu sama dengan 1 pangkat setengah, atau akar dari 1, yaitu sama dengan 1. Nah, berdasarkan 2 dan 3 ini, maka bisa disimpulkan bahwa C1, C2, dan seterusnya sampai Cn adalah himpunan ortonormal. Berarti bisa dibuktikan bahwa kalau misalnya pernyataan A tadi benar, maka pernyataan C juga benar. Oke, untuk selanjutnya, di sini ada teorema 7.1.2, yaitu yang bagian pertama, A, transpos dari matriks ortogonal adalah ortogonal. Kemudian yang B, invers dari suatu matriks ortogonal adalah ortogonal. Yang C, hasil kali matriks-matriks ortogonal adalah ortogonal. Dan yang D, jika A ortogonal, maka determinan A sama dengan 1 atau determinan A sama dengan min 1. Oke, di sini untuk pembuktian dari teoremanya, yang pertama yaitu teorema transpos dari matriks ortogonal adalah ortogonal, berarti di sini kita mau buktiin, misal di sini A itu adalah matriks ortogonal, sehingga A dikalikan dengan A transpos, dia akan sama dengan matriks identitas. Maka kita akan membuktikan kalau misalnya transpos dari matriks A ini, dia nanti akan menjadi matriks ortogonal juga. Jadi misal, matriks A itu ada 0, min 1, 1, 0. Berarti kalau misalnya matriks A ini kita transpos, dia akan sama dengan 0, 1, min 1, 0. Nah, misalkan A transposnya ini kita misalin dengan matriks baru, yaitu matriks B. Berarti matriks B itu sama dengan 0, 1, min 1, 0. Nah, untuk membuktikan dia ortogonal atau tidak, berarti kan kita harus cari matriks B transposnya. Berarti B transpos sama dengan 0, min 1, 1, 0. Nah, berarti kalau misalnya kita mau buktiin dia ortogonal pakai definisi 1 tadi, jadi B dikalikan dengan B transpos, yaitu matriks B-nya tadi 0, 1, min 1, 0, dikalikan dengan matriks B transposnya, yaitu 0, min 1, 1, 0. Nah, ini kalau misalnya kita hitung perkaliannya, dia akan hasilnya sama dengan 1, 0, 0, 1, yang mana kita tahu bahwa bentuk matriks ini adalah matriks identitas. Berarti bisa dibuktikan kalau transpos dari suatu matriks yang ortogonal, dia akan ortogonal juga. Bisa di next. Oke, untuk pembuktian yang kedua, di sini ada inverse dari suatu matriks ortogonal adalah ortogonal. Jadi sama kayak tadi pembuktiannya, misal A ortogonal, berarti A kali A transpos dia sama dengan I. Berarti kita membuktiin kalau inverse dari matriks A ini dia matriks yang ortogonal juga. Berarti tadi pakai matriks yang sama, yaitu A sama dengan 0, min 1, 1, 0. Berarti kita cari A inverse-nya, dia yaitu sama dengan 1 per determinan A kali adjoin A. Berarti A inverse-nya sama dengan, ini ya, determinan A-nya itu 1 kan, 1 per 1 dikalikan dengan adjoin A-nya itu, kita tukar ininya, berarti jadi 0, 1, min 1, 0. Nah, nanti hasil dari matriks inverse-nya yaitu sama dengan 0, 1, min 1, 0. Nah, misalnya kita misalin matriks A inverse ini dengan matriks baru, yaitu di sini misal matriks C. Berarti matriks C-nya itu sama dengan 0, 1, min 1, 0. Nah, untuk membuktiinnya kita cari juga matriks C transposnya, berarti C transpos itu sama dengan 0, min 1, 1, 0. Nah, pakai definisi 1 lagi, berarti matriks C dikalikan dengan matriks C transpos, yaitu sama dengan 0, 1, min 1, 0 dikali sama matriks C transposnya, yaitu 0, min 1, 1, 0. Nah, ini kalau misalnya kita hitung perkalian matriksnya, dia akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, 1, yaitu matriks identitas. Sehingga bisa dibuktiin kalau misalnya inverse dari suatu matriks yang ortogonal, dia akan ortogonal juga. Oke, berikutnya untuk yang bagian C, di sini hasil kali matriks ortogonal adalah ortogonal juga. Berarti misalin di sini matriks A sama D itu matriks yang ortogonal. Berarti akan dibuktikan bahwa hasil kali
matriks A dikalikan dengan matriks D itu merupakan matriks yang ortogonal. Berarti kita misalin di sini matriks A-nya itu sama dengan 0, min 1, 1, 0. Dan matriks D-nya itu di sini ada 1 per akar 2, 1 per akar 2, min 1 per akar 2, dan 1 per akar 2. Berarti hasil kali dari matriks A dikalikan dengan matriks D. Di sini kita misalin pakai matriks yang baru yaitu matriks F. Berarti F-nya itu sama dengan matriks A 0, min 1, 1, 0 dikalikan dengan matriks D 1 per akar 2, 1 per akar 2, min 1 per akar 2, dan 1 per akar 2. Nanti kalau misalnya dikaliin, dia hasil dari matriks F-nya ini akan sama dengan 1 per akar 2, min 1 per akar 2, 1 per akar 2, dan 1 per akar 2. Nah, untuk buktiin dia ortogonal atau enggak, berarti kita cari F transposnya dulu, kayak tadi. Berarti hasil transpos dari matriks F ini, dia akan sama dengan 1 per akar 2, 1 per akar 2, min 1 per akar 2, dan 1 per akar 2. Berarti pakai definisi satu lagi, jadi matriks F dikalikan dengan matriks F transpos sama dengan 1 per akar 2, min 1 per akar 2, 1 per akar 2, 1 per akar 2 dikalikan dengan matriks 1 per akar 2, 1 per akar 2, min 1 per akar 2, 1 per akar 2. Nah, ini kalau misalnya kita hitung, dia hasil perkaliannya itu akan sama dengan matriks 1, 0, 0, 1. Oke, di sini untuk bagian yang ke D, yaitu jika A ortogonal, maka determinan A sama dengan 1 atau determinan A sama dengan min 1. Berarti di sini kita pakai misal contoh pembuktiannya itu pakai matriks A sama dengan 1 per akar 2, 1 per akar 2, min 1 per akar 2, dan 1 per akar 2. Nah, ini kita cari nih determinan dari matriks A-nya. Berarti kan determinan A-nya itu AD dikurang BC kan ya. Jadi 1 per akar 2 dikalikan dengan 1 per akar 2 dikurang 1 per akar 2 dikali min 1 per akar 2. Berarti hasilnya sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2, yaitu sama dengan 1. Nah, kalau misalnya matriks A tadi kita tukar barisnya, baris pertama kita tukar dengan baris yang kedua, maka determinan dari matriks A-nya itu dia nanti akan sama dengan min 1. Jadi tadi kan matriks A-nya itu 1 per akar 2, 1 per akar 2, min 1 per akar 2, sama 1 per akar 2. Nah, dia kita tukar barisnya. Berarti matriks A-nya menjadi min 1 per akar 2, 1 per akar 2, 1 per akar 2, dan 1 per akar 2. Berarti kalau misalnya kita cari determinan matriks A-nya ini, determinan A-nya itu akan sama dengan AD dikurang BC, berarti min 1 per akar 2 dikalikan 1 per akar 2 dikurang 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2, yaitu sama dengan min 1 per 2 dikurang 1 per 2. Hasilnya akan sama dengan min 1. Sehingga terbukti kalau misalnya matriks A itu ortogonal, maka determinan A-nya itu bisa sama dengan 1 atau sama dengan min 1. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Yantiani atas penyampaiannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Adinda Kaikogania. Kepada Adinda Kaikogania, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan teorema 7.1.3. Nah, di mana jika A dalam matriks N kali N, maka pernyataan berikut ekuivalen. Nah, yang pertama itu A ortogonal, yang kedua itu norma AX sama dengan norma X untuk semua X pada Rn. Yang ketiga itu AX.AY sama dengan X.Y untuk semua X dan Y pada ruang NC. Boleh next slide? Oke, di sini ada pembuktiannya. Pernyataan A benar jika dan hanya jika pernyataan B benar. Nah,
Misalkan A adalah matriks ortogonal, maka A transpos dikali A sama dengan matriks identitas. Nah, dapat dihitung bahwa norma AX sama dengan AX pangkat 1/2 sama dengan X dot A transpos AX pangkat 1/2 sama dengan X dot X pangkat 1/2 sama dengan norma X. Nah, di sini kita memakai formula 26 section 3.2 yaitu yang dimana AU dot V sama dengan U dot A transpos V. Boleh next slide. Oke, di sini kita akan membuktikan pernyataan B benar jika dan hanya jika pernyataan C benar. Nah, misalkan norma AX itu sama dengan norma X. Nah, dapat dihitung bahwa AX dot AY sama dengan 1/4 norma AX plus AY pangkat 2 dikurang 1/4 norma AX min dikurang AY pangkat 2. Kemudian 1/4 A-nya kita keluarkan menjadi norma A dikali X plus Y pangkat 2 dikurang 1/4 norma A dikali X min Y pangkat 2. Nah, kemudian menjadi 1/4 norma X plus Y kuadrat dikurang 1/4 norma X min Y kuadrat. Nah, menjadi X dot Y, di mana kita memakai teorema 3.2.7 jika U dan V adalah vektor di ruang N dengan Euclidean dot V sama dengan 1/4 norma U plus V kuadrat dikurang 1/4 norma U kurang V kuadrat. Boleh next slide? Nah, ya, jadi terakhir kita bakal ngebuktiin kalau misalnya pernyataan C benar jika dan hanya jika pernyataan A itu benar. Nah, misalkan AX dot AY sama dengan X dot Y, maka X dot Y sama dengan X dot A transpos AY. Nah, di sini kita memakai formula 26 section 3.2 AU dot V sama dengan U dot A transpos V yang kita udah pakai untuk membuktikan pernyataan A jika dan hanya jika pernyataan B benar. Nah, di sini kita dapat tulis sebagai X dot Y sama dengan X dot A transpos AY dapat kita tulis sebagai X dot A transpos AY min Y sama dengan 0 atau sebagai X dot A transpos A min I dikali Y sama dengan 0. Nah, persamaan di atas ini berlaku untuk semua X elemen R pangkat N. Maka persamaan di atas juga berlaku untuk X sama dengan A transpos A dikurang identitas dikali Y. Maka A transpos A min identitas dikali Y dot A transpos A min identitas dikali Y sama dengan 0. Nah, berdasarkan sifat positivitas kali dalam didapat A transpos A dikurang identitas kali Y sama dengan 0 karena persamaan di atas berlaku untuk semua Y elemen R N, maka untuk A transpos A dikurang identitas adalah matriks 0. Nah, maka A transpos A sama dengan identitas sehingga A adalah matriks ortogonal. Next slide. Nah, sini ada perubahan basis ortonormal. Ada teorema 7.1.4 yang dimana jika S adalah sebuah basis ortonormal untuk sebuah ruang V, ruang hasil kali dalam perdimensi N dan dari V, dan jika US sama dengan U1, U2 hingga ke UN, dan VS sama dengan V1, V2 hingga ke VN. Nah, maka yang pertama, norma U sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah hingga ke UN kuadrat. Nah, yang kedua itu jarak UV sama dengan akar U1 min V1 kuadrat ditambah U2 min V2 kuadrat hingga ke UN min VN kuadrat.
Yang ketiga ada hasil kali dalam UV sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 hingga ke UN VN. Nah, teorema di atas ini bisa kita tulis tuh dengan yang untuk yang A, norma U sama dengan norma US, yang dimana US itu adalah U1, U2 hingga ke UN. Nah, untuk yang jarak UV dapat kita tulis tuh jarak UV sama dengan jarak US VS. Untuk yang hasil kali dalam dapat kita tulis dengan hasil kali dalam UV sama dengan hasil kali dalam US VS. Nah, di mana norma jarak dan hasil kali dalam di sisi kiri adalah relatif terhadap hasil kali dalam pada V, dan di sisi kanan adalah relatif terhadap hasil kali dalam Euklidean pada ruang N. Boleh next slide. Nah, di sini ada teorema 7.1.5. Misalkan Q adalah ruang hasil kali dalam berdimensi berhingga jika P adalah matriks transisi dari suatu basis ortonormal untuk V ke basis ortonormal lain untuk V, maka P adalah matriks ortogonal yang dimana P inverse sama dengan P transpose. Next slide. Nah, jadi di sini ada contoh keempat, penerapan pada rotasi sumbu koordinat R di ruang kedua. Sumbu koordinat x-aksen dan y-aksen didapat dengan merotasi sumbu xy berlawanan jarum jam terhadap titik asal dengan sudut theta yang dapat kita lihat pada gambar di bawahnya. Nah, ketika ini dilakukan, setiap titik Q di dalam bidang koordinat memiliki dua set koordinat, yaitu koordinat XY relatif terhadap sistem XY dan koordinat X-aksen Y-aksen relatif terhadap sistem X-aksen Y-aksen. Next slide. Nah, kita dapat menganggap rotasi ini sebagai perubahan dari basis lama B, yaitu U1, U2, ke basis baru, yaitu B aksen sama dengan U1 aksen dan U2 aksen. Dengan demikian, koordinat baru X aksen, Y aksen, dan koordinat lama XY dari titik Q akan dihubungkan oleh vektor X aksen, Y aksen sama dengan P inverse dikali vektor X dan Y, dengan P adalah transisi dari B aksen ke B. Next slide. Nah, untuk mencari P, kita harus menentukan koordinat dari vektor basis baru U1 aksen dan U2 aksen. Nah, relatif terhadap basis lama, maka komponen U1 aksen pada basis lama adalah cos theta dan sin theta. Nah, sehingga vektor U1 aksen dari basis B mempunyai komponen cos theta dan sin theta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Adinda Kekulani atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nesa Zakia Sapitri. Kepada Nesa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini ada komponen U aksen 2 pada basis lama atau yang bisa kita simbolkan dengan B adalah cos theta plus V per 2 sama dengan min sin theta, dan sin theta plus V per 2 sama dengan cos theta. Nah, kenapa dia pakainya V per 2? Karena merupakan ortogonal. Nah, ortogonal itu kan tegak lurus ya. Tegak lurus itu berarti sudut 90 derajat. Nah, di sini min sin theta dan cos theta itu merupakan turunan dari cos dan Y. Jadi dapat kita tuliskan vektor U aksen 2 dalam basis B itu sama dengan min sin theta dan cos theta. Jadi ditulis dalam bentuk kolom. Sehingga matriks transisi dari B aksen ke B adalah P sama dengan cos theta, min sin theta, dan cos theta. Jadi ini merupakan gabungan dari
basis lama dan juga basis baru. Nah, basis barunya itu ditandai disimbolkan dengan B aksen. Nah, karena P ini adalah sebuah matriks ortogonal dan B dan B aksen ini adalah basis-basis ortonormal, jadi P inverse ini sama dengan P transpose-nya, yaitu ada cos theta, sin theta, min sin theta, dan cos theta. Jadi gambar yang di samping ini merupakan sistem koordinat kartesius dengan dua basis, B dan B aksen. Nah, basis B ini adalah sistem koordinat standar yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, sedangkan basis B aksen ini merupakan diperoleh dari merotasi basis B sebesar sudut tetanya. Jadi tujuan matriks ortogonal ini dalam grafik ini adalah untuk membuat rotasi vektor itu jadi sama panjang. Boleh di next? Nah, sehingga untuk mencari koordinat barunya itu dilambangkan dengan X aksen dan juga Y aksen. Sama dengan P inverse dikalikan dengan koordinat lamanya yaitu X dan Y. Jadi, P inverse-nya tadi adalah cos theta, sin theta, min sin theta, dan cos theta. Dikalikan dengan koordinat lama yaitu X dan Y. Sehingga didapatkan hasil bahwa X aksennya itu sama dengan X cos theta plus Y sin theta. Dan Y aksennya sama dengan min X sin theta plus cos theta. Nah, persamaan ini tuh diturunkan sering juga disebut sebagai persamaan rotasi dalam ruang dua dimensi atau R2 karena menggambarkan transformasi rotasi titik dalam bidang. Boleh di next? Nah, di sini ada contoh soal mengenai sumbu koordinat di ruang 2. Diketahui suatu titik X adalah X, Y yang dimana sebagai koordinat lama 2, min 1 yang dirotasikan sebesar tetanya itu V per 4 atau 45 derajat. Nah, disuruh tentuin koordinat baru dari Q. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk mencari koordinat baru itu tadi P inverse dikalikan dengan koordinat lama. Jadi cos theta, sin theta, min sin theta, dan cos theta itu dikalikan dengan X dan Y. Karena tetanya diketahui sebesar V per 4, di mana sin dari 45 dan cos dari 45 derajat itu adalah 1 per akar 2. Jadi dimasukkan ke dalam persamaannya. Maka X aksen dan Y aksennya sama dengan 1 per akar 2, 1 per akar 2, min 1 per akar 2, 1 per akar 2 dikalikan dengan X dan Y. Nah, karena X dan Y-nya itu diketahui yaitu 2 dan min 1, maka dimasukkan lagi ke persamaannya. Sehingga kalau kita kalikan, didapatkan koordinat baru dari Q atau X aksen Y aksennya itu adalah 1 per akar 2 dan min 3 per akar 2. Boleh di next? Nah, di sini ada contoh penerapannya dalam sumbu koordinat R3. Nah, misalkan sistem koordinat persegi panjang X, Y, dan Z dirotasi di sekitar sumbu Z yang berlawanan arah dengan jarum jam melalui sudut theta. Jika vektor satuan U1, U2, dan U3 sepanjang sumbu positif X, Y, dan Z, dan juga vektor satuan dari U aksen 1, U aksen 2, dan U aksen 3 sepanjang sumbu positif X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Jadi kita anggap rotasi itu sebagai perubahan dari basis lama atau B-nya itu sama dengan U1, U2, dan U3 menjadi dengan basis baru atau B aksen sama dengan U aksen 1, U aksen 2, dan U aksen 3. Maka didapatkan U aksen 1 dari basis B itu cos X, sin X, dan 0. Dan U aksen 2 min sin X, cos X, dan 0. Nah, untuk U aksen 3-nya ini kan dia sama aja kayak Z ya. Sedangkan di soalnya itu merupakan hanya rotasi terhadap X dan Y-nya saja, maka yang berubah tuh hanya X dan Y saja. Jadi, U aksen 3-nya itu 0, 0, dan 1. Nah, 1 ini karena dia meluas 1 unit ke atas. Z itu kan bentuknya tegak lurus terhadap sumbu. Jadi, kalau tegak lurus itu berarti sama dengan 1.
Boleh di next. Nah, sehingga matriks transisi dari B aksen ke B itu sama dengan penggabungan dari U aksen 1, U aksen 2, dan U aksen 3. Jadi, cos theta min sin theta 0, sin theta, cos theta 0, 0, 0, dan 1. Nah, sedangkan untuk matriks transisi dari B ke B aksen atau sebaliknya, itu menggunakan P inverse. Jadi, cos theta, sin theta 0, min sin theta, cos theta 0, 0, 0, 1. Jadi, dengan demikian, untuk koordinat baru atau X aksen, Y aksen, dan Z aksen, dari titik ini dapat dihitung dengan rumus awal tadi, yang dimana P inverse dikalikan dengan koordinat lamanya, yaitu X, Y, dan Z. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada materi dari diagonalisasi. Next. Jadi jika A dan B adalah matriks bujur sangkar atau persegi, maka B itu dikatakan sebagai ortogonal yang mirip dengan A. Jika ada matriks ortogonal P, sehingga B-nya itu sama dengan P transpose A kali P. Jadi itu intinya kalau jika matriks A ortogonal yang mirip dengan B, ortogonal itu kan tadi tegak lurus. Jadi kalau misalnya B itu berbentuk bujur sangkar, itu kan termasuk ke dalam ortogonal. Maka dapat dikatakan dengan persamaan P transpose dikali A dikali P sama dengan diagonal itu sendiri. Jadi matriks A ini dapat didiagonisasi dengan matriks ortogonal yang menghasilkan diagonal D. Boleh di next. Nah, di sini ada jika matriks asimetris, maka A dapat diagonalisasi secara ortogonal dengan rumus P transpose A kali P sama dengan diagonal, di mana P-nya itu sebagai matriks ortogonal dan D-nya itu sebagai matriks diagonal. Dengan mengalihkan ruas kiri dengan P dan ruas kanan dengan P transpose dan kemudian menggunakan fakta bahwa P transpose dikalikan dengan P sama dengan I. Ini merupakan matriks ortogonal. Lalu dapat kita tuliskan bahwa A transpose sama dengan A. Jadi, jika A itu tidak simetris, maka A itu tidak bisa didiagonalisasi secara ortogonal. Jadi, matriks A itu harus simetris. Baru bisa didiagonalisasi secara ortogonal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nesa atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai teorema 7.2.1. Di mana jika A adalah matriks N dikali N dengan entry nyata, maka pernyataan berikut ini ekuivalen. Pernyataan A dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Pernyataan B, A mempunyai himpunan N vektor eigen ortonormal. Pernyataan C, A bersifat simetris. Bukti untuk A implikasi B. Karena A dapat didiagonalisasi secara ortogonal, maka ada matriks ortogonal P sehingga P inverse dikali A dikali P bersifat diagonal. Maka vektor kolom P adalah vektor eigen A. Karena P bersifat ortogonal, maka vektor kolom ini bersifat ortonormal, sehingga A memiliki N vektor eigen ortonormal. Kemudian ada B implikasi A. Diasumsikan bahwa A mempunyai himpunan N vektor eigen ortogonal P1, P2, hingga Pn. Seperti yang ditunjukkan matriks P dengan vektor eigen ini sebagai kolom akan mendiagonalisasi A. Karena vektor eigen ini ortogonal, maka P bersifat ortogonal dan dengan demikian mendiagonalisasi A secara ortogonal. Boleh di next. Kemudian ada A implikasi C. Dalam pembuktian bahwa A implikasi B, kita menunjukkan bahwa matriks A
N dikali N yang dapat didiagonalisasi secara ortogonal oleh matriks P, N dikali N, yang kolom-kolomnya membentuk himpunan vektor eigen A, yang ortogonal, misalkan D adalah matriks diagonal, dari mana berikut ini A sama dengan P dikali D dikali P transpos. Dengan demikian, A transpos sama dengan P dikali D dikali P transpos ditransposkan sama dengan P dikali D transpos dikali P transpos sama dengan P dikali D dikali P transpos sama dengan A, yang menunjukkan bahwa A bersifat simetris. Ready, next. Kemudian A simetris, maka A sama dengan A transpos. Matriks simetris memiliki nilai eigen real. Ada himpunan vektor eigen yang saling ortogonal. Vektor-vektor eigen dapat diortogonalkan dan dibentuk menjadi basis ortonormal, di mana matriks P yang berisi vektor-vektor eigen ortonormal adalah matriks ortogonal P transpos sama dengan P inverse. Matriks A dapat ditulis sebagai P transpos sama dengan P transpos dikali A dikali P sama dengan D. Dengan D merupakan matriks diagonal yang mengandung nilai eigen A. Jika A simetris, maka A dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Boleh di next. Kemudian ada teorema 7.2.2, di mana jika A adalah matriks simetris dengan entry-entry real, maka pernyataan A, nilai eigen dari A adalah semua bilangan real. Pernyataan B, vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda adalah ortogonal, di mana bukti B, misalkan V1 dan V2 adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen yang berbeda, lambda 1 dan lambda 2 dari matriks A. Kita ingin menunjukkan bahwa V1 dot V2 sama dengan 0. Bukti untuk hal ini melibatkan ekspresi A dikali V1 dot V2 berdasarkan rumus dan simetris A, maka A V1 dot V2 sama dengan V1 dot A transpos V2 sama dengan V1 dot A dikali V2. Namun V1 adalah vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan lambda 1 dan V2 adalah vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan lambda 2. Jadi menghasilkan hubungan lambda 1 dikali V1 dot V2 sama dengan V1 dot lambda 2 V2, yang dapat ditulis ulang sebagai lambda 1 dikurang lambda 2 dikali V1 dot V2 sama dengan 0. Namun, lambda 1 dikurang lambda 2 tidak sama dengan 0, karena lambda 1 dan lambda 2 diasumsikan berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa V1 plus V2 sama dengan 0. Boleh di next. Teorema 7.2.2 menghasilkan prosedur berikut ini untuk mendiagonalisasi matriks simetris secara ortogonal, di mana pada matriks simetris N dikali N, langkah yang pertama kita harus menemukan basis untuk setiap ruang eigen A. Langkah 2, terapkan proses Gram-Schmidt ke masing-masing basis ini untuk memperoleh basis ortonormal untuk setiap ruang eigen. Langkah ketiga, bentuklah matriks P yang kolom-kolomnya merupakan vektor-vektor yang dibangun pada langkah 2. Matriks ini akan mendiagonalisasi A secara ortogonal dan nilai eigen pada diagonal D sama dengan P transpos dikali A dikali P akan berada dalam urutan yang sama dengan vektor eigen yang bersesuaian di P. Boleh di next. Oke. Selanjutnya kita memastikan bahwa eigenvektor dari ruang eigen yang berbeda bersifat ortogonal dan penerapan proses Gram-Schmidt memastikan bahwa vektor eigen dalam ruang eigen yang sama bersifat ortonormal. Dengan demikian, seluruh himpunan eigenvektor yang diperoleh melalui prosedur ini akan bersifat ortonormal. Kita masuk ke contoh soal. Pertama, diagonalisasi matriks simetris secara ortogonal. Yang pertama, kita harus menemukan matriks ortogonal P yang mendiagonalisasi, di mana A sama dengan A transpos. Di sini kita mempunyai A yaitu 4, 22, 242, dan 224. Yang jika kita transposkan, maka akan menghasilkan A transpos sama dengan 4, 22, 242, dan 224. Kemudian kita mencari nilai eigennya, di mana di sini ada determinan dikali lambda 1 lambda identitas
dikurang A sama dengan determinan lambda dikurang 4, min 2, min 2, min 2, lambda min 4, min 2, min 2, min 2, lambda min 4, sama dengan lambda min 2 kuadrat dikali lambda min 8, sama dengan 0. Boleh di next. Dengan demikian, kita mendapatkan nilai eigen yang berbeda dari A, yaitu ada lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 8. Kemudian kita mencari vektor eigen, di mana vektor matriks A dikali dengan lambda dikali matriks identitas. Maka menghasilkan U1 sama dengan min 110 dan U2 sama dengan min 101. Membentuk basis untuk ruang eigen yang sesuai dengan lambda sama dengan 2. Menerapkan proses Gram-Schmidt ke U1 dan U2 menghasilkan vektor eigen ortonormal, yaitu V1 sama dengan min 1 per akar 2, 1 per akar 2, dan 0. Kemudian V2 sama dengan min 1 per akar 6, min 1 per akar 6, dan 2 per akar 6. Ruang eigen yang sesuai dengan lambda sama dengan 8 memiliki U3 sama dengan 111 sebagai dasar. Boleh di next. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adeline Angelina Kana. Kepada Adeline. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan untuk langkah yang keduanya ya. Masih menerapkan proses Gram-Schmidt ke U3-nya, yaitu dengan menormalkan U3 sehingga menghasilkan V3-nya yaitu 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, langkah ketiga dengan membentuk P-nya itu menggunakan V1, V2, dan V3 yang sudah kita temukan sebelumnya sebagai vektor kolom. Nah, kita memperoleh P-nya itu min 1 per akar 2, min 1 per akar 6, 1 per akar 3, 1 per akar 2, min 1 per akar 6, 1 per akar 3, 0, 2 per akar 6, 1 per akar 3. Nah, selanjutnya kita masukkan matriks yang sudah kita dapat itu untuk memeriksa, yaitu D sama dengan P transpos dikali A dikali P, dengan P transposnya yaitu min 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0, min 1 per akar 6, min 1 per akar 6, 2 per akar 6, 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3, yaitu, dan dikalikan dengan A-nya 4 dikali 2, 422, 242, 224. Lalu dikalikan lagi dengan P-nya min 1 per akar 2, min 1 per akar 6, 1 per akar 3, 1 per akar 2, min 1 per akar 6, 1 per akar 3, 0, 2 per akar 6, 1 per akar 3, sehingga menghasilkan 200, 020, 008. Jika A adalah matriks simetris yang didiagonalisasi secara ortogonal oleh P, U1, U2 sampai dengan UN, jika lambda 1, lambda 2 sampai lambda n adalah nilai eigen dari A yang sesuai dengan vektor eigen satuan U1, U2 seterusnya sampai UN, maka diketahui bahwa D itu sama dengan P transpos dikali A dikali P, di mana D-nya itu adalah matriks diagonal dengan nilai eigen pada posisi diagonal. Maka dari ini bahwa matriks A dapat diekspresikan sebagai A sama dengan P dikali D dikali P transpos dengan P-nya yaitu U1, U2, seterusnya sampai UN, dikalikan dengan D-nya yaitu lambda 1, 0, seterusnya sampai dengan lambda N, dikalikan lagi dengan P transposnya yaitu U1 transpos, U2 transpos, sampai dengan UN transpos. Sehingga menghasilkan A sama dengan lambda 1 dikali U1 dikali U1 transpos, ditambah lambda 2 dikali U2 dikali U2 transpos, ditambah seterusnya sampai dengan lambda N dikali UN transpos, yang bisa kita sebut dengan dekomposisi spektral dari A. Selanjutnya. Oke, di sini sebelumnya mohon maaf karena ada kesalahan kata ya di dalam ininya. Perhatikan bahwa dalam setiap suku dekomposisi spektral dari A itu memiliki bentuk lambda dikali U transpos,
di mana U-nya itu adalah vektor eigen satuan dari A dalam bentuk kolom, dan lambdanya itu adalah nilai eigen A yang sesuai. Karena U memiliki ukuran N kali 1, maka hasil kali U dikali U transpose itu memiliki ukuran N dikali N. Itu bisa dibuktikan meskipun tidak kita lakukan ya, bahwa U itu dikali U transpose adalah matriks standar untuk proyeksi ortogonal dari ruang N pada subruang yang direntang oleh vektor U. Nah, dengan menerima hal tersebut, dekomposisi spektral dari A itu menyatakan bahwa bayangan vektor X itu yang dikalikan dengan matriks simetris A dapat diperoleh dengan memproyeksikan X secara ortogonal ke dalam garis atau subruang berdimensi 1 yang ditentukan oleh vektor eigen dari A. Nah, selanjutnya proyeksi tersebut diskalakan dengan eigenvalue lambda, lalu hasil proyeksi skala tersebut dijumlahkan. Next. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teorema 7.2.3, yaitu teorema Schur. Jika A adalah matriks N dikali N dengan entry real dan nilai eigen real, maka ada matriks ortogonal matriks P sedemikian rupa sehingga P transpose dikali A dikali P adalah matriks segitiga atas dari bentuk yang ada di gambar itu, P transpose dikali A dikali P, di mana lambda 1, lambda 2, seterusnya sampai lambda N adalah nilai eigen dari A yang diulang menurut multisiplitas. Umum untuk menyatakan matriks segitiga atas dalam satu-satu dengan S untuk Schur, di mana kasus persamaan yang akan ditulis ulang sebagai A sama dengan P dikali S dikali P transpose yang disebut dekomposisi Schur dari A. Next. Nah, teorema berikut itu karena insinyur listrik Jerman Karl Heisenberg tahun 1904 sampai 1959 menyatakan bahwa setiap matriks persegi dengan entry nyata secara ortogonal mirip dengan matriks di mana setiap entry di bawah subdiagonal pertama adalah 0. Dapat dilihat pada gambar, matriks seperti itu adalah subdiagonal pertama, dikatakan dalam bentuk Heisenberg atas. Next. Nah, jika A itu adalah matriks N dikali N dengan entry real, maka ada matriks ortogonal P sedemikian sehingga P transpose dikali A dikali P adalah matriks berbentuk seperti yang ada di gambar. Perhatikan bahwa tidak seperti yang ada di 1-1, entry diagonal dalam 1-3 biasanya bukan